Hai teman-teman semuanya, welcome back again with me Astrid. Tentunya di mana? Di YouTube Astrid Channel Pasutri Indonesia dan Belanda. Jangan kaget ya, hari ini videonya agak sedikit aneh karena jujur aja hari ini Astrid dikasih tantangan sama suami Astrid untuk bikin video tapi pakai sesuatu penampilan yang berbeda gitu. Biasanya kan Astrid kalau bikin video satu nggak pakai makeup atau kalau enggak pakai makeup. Ini yang berbeda dari yang lainnya, suruh pakai makeup tapi yang aneh gitu ya. Jadi kalau di Belanda itu kan ada yang namanya apa sih ini kayak sminken apa sminken gitu ya. Sminke ya. Sminke set. Jadi kayak gini nih teman-teman, kalau teman-teman pernah ngeliat yang namanya kalau bule-bule, anak-anak bule-bule gitu ya, terus pada pakai mukanya kayak kupu-kupu atau kayak harimau atau kayak apa gitu, pokoknya dicoret-coret gitu yang safe banget. Nah ini satu set sminke ini namanya di Belanda sendiri atau di Eropa gitu ya, biasanya dipakai untuk event-event kalau misalnya ulang tahun atau ada event apa special day gitu ya, terus anak-anaknya bisa dilukis-lukis gitu wajahnya. Nah pakai kayak gini nih, kebetulan Astrid kan punya. Terus tadi suami Astrid bilang udah sana kamu bikin video coba, tapi makeupmu itu dicoret-coret pakai ini gitu. Terus coret-coret kayak apa aku bilang gitu kan, terus ya udah dicoret-coret aja asal-asalan pakai terus akhirnya aku pakein style kayak tentara gitu. Kayak orang gila gitulah ya, pas kan udah pas kayak orang gila teman-teman, cocok. Oke. Ya udah deh aku terus bilang ya why not, aku mah orangnya pede aja, emang dasarnya jelek gitu, mau dikasih apapun juga kalau hasilnya ya gitu-gitu aja. Gua mau make upan kayak mau enggak kah atau mau disminke kah nggak apa-apa, yang penting kan kasih informasinya jelas gitu ya. Dan hari ini seperti biasanya Astrid mau bahas 10 hal atau fakta tentang bule seperti apa. Jadi yang biasanya mungkin kalian dengar ono, ene atau eno gitu ya, itu benar nggak sih atau fakta nggak sih? Kayaknya nggak tahu deh. Nah hari ini Astrid mau bahas 10 hal ini ke kamu semuanya plus penjelasannya. Ada beberapa yang dijelaskan, ada juga yang enggak. Oke? Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini kalau menurut kalian video ini tops banget untuk disebarluaskan kemana aja. Oke? Nah yang pertama ini fakta. Jadi Astrid ini kasih beberapanya itu rata-rata ya, mungkin ada juga yang enggak, tapi hampir kebanyakan seperti ini. Oke, sudah dibuktikan, jadi Astrid bisa bilang seperti ini. Oke, jadi memang satu yang pertama, bule itu jarang mandi. Anda benar. Kalau kita orang Asia mandi biasanya satu hari berapa? 2 kali ya. Jadi kalau 1 minggu berarti 14 kali ya kan. Kalau bule di sini tuh jarang banget mandi. Mandi itu paling bisa sehari itu yang paling rajin gitu ya, sehari itu sekali, itu paling rajin. Bule terajin ya, yang biasanya rata-rata itu bule bisa mandi sekian hari itu baru mandi. Tapi kenapa tetap putih ya, emang dasarnya pigmennya putih gitu ya, kenapa juga kok bisa sampai segitu. Jadi memang Belanda ini kan negaranya kan subtropis, bukan kayak negara kita Indonesia subtropis tropis gitu ya teman-teman. Jadi memang yang namanya jarang banget yang namanya kalau misalnya stay kayak Astrid di rumah gini tuh jarang banget berkeringat gitu. Kalau enggaknya kita yang gerak sendiri atau olahraga gitu atau ini pasti keringatan. Kerja aja kadang kita nggak berkeringat tuh teman-teman. Astrid itu kadang kerja gitu di dapur itu padahal panas kayak apa gitu, kadang juga keringetan gitu. Emang dasarnya negaranya ada cuacanya itu emang nggak panas gitu. Jadi memang that's the reason kenapa memang bule itu jarang mandi gitu ya. Itu alasannya seperti itu, bisa karena alasannya memang seperti itu cuaca, kedua memang alasannya males, terus yang ketiga adalah alasannya karena memang bisa juga yang namanya ngirit air ya, karena memang air di sini mehong alias mahal gitu ya. Jadi 3 alasan itu nggak tahu kenapa bule bisa jarang mandi gitu ya teman-teman, itu fakta. Yang kedua, bule itu penyayang binatang, bener banget. Hampir kebanyakan bule-bule itu memang lebih sayang binatang. Jadi kayak ayam itu bisa mereka sayangi, terus anjing, kucing, burung gitu ya, terus angsa gitu. Memang mereka tuh menyayanginya, bener-bener sayang, kayak nggak ada bedanya sama kayak kita manusia gitu. Kebanyakan juga mereka itu biasanya tidur bisa sama kucing, sama anjingnya gitu, kayak gitu-gitulah pokoknya. Nggak ada yang membedakan antara manusia sama hewan itu, kita sama gitu. Bahkan makan itu mereka bisa yang namanya makanan si
makanan si manusianya itu satu piring itu bisa kayak ditulang gitu, dikasihkan sama si anjingnya atau kucingnya. Tapi makanan kucing nggak dimakan sama manusia ya, kayak gitu teman-teman semuanya. Terus yang ketiga, rata-rata bule itu memang nggak doyan yang namanya pedas alias sambal. sambal aduh itu kebanyakan itu bule nggak senang, kecuali kayak suamiku ini kan memang dia ada darah Indonesianya gitu ya, campuran gitu, jadi memang udah dibiasakan dari kecil gitu untuk makan yang namanya mencoba sambal. Jadi kalau aku masak sambal dia pasti selalu mau makan gitu. Tapi rata-rata emang bule itu nggak doyan pedas alias sambal. Makanya kalau kita orang Asia gitu, misalnya kayak artis-artis Indonesia gitu ya, yang pada datang ke Eropa gitu pasti pada sangu alias bawa sambal gitu kan, karena memang kebanyakan memang restoran dan lain sebagainya itu memang nggak terlalu sepedes kayak di Indonesia. Katakanlah kalau kita mau beli nasi rames gitu ya di Indonesia ya pedes gitu ya, pakai cabenya cabai rawit. Kalau di sini rames tapi nggak sepedes kayak kita yang di Indonesia. Makanya kalau orang pada orang Asia trip ke Eropa mesti pada bawa itu, karena udah tahu sekitarnya itu pasti nggak sepedes yang levelnya kita orang Asia kalau jajan di Indonesia gitu ya. Terus yang keempat, ini bener fakta juga, kebanyakan bule itu nggak bisa jongkok gitu. Kalian tahu kan jongkok ya kak, WC jongkok, ada WC duduk gitu kalau di Asia ya kan, di Indonesia. Nah banyak bule-bule itu nggak bisa yang namanya jongkok. Itu sudah aku coba ke semuanya, jadi kalau pada jongkok itu kayak kaku itu, atau enggak kalau misalnya mereka bisa pun gitu agak enggak sterek, enggak kuat gitu, enggak pengkuh gitu lah. Atau kalau enggak bisa pun dicoba gitu gelebak itu bisa. Gelebak itu bahasa apa kalau di gelebak itu kayak ya, apa ya kalau di Indonesia nggak tahu lah, pokoknya gelebak ya bahasa Jawir alias bahasa Jawanya. Dan kenapa bisa seperti itu teman-teman semuanya? Jadi memang karena di negara Eropa ini semua WC itu pasti sudah pada duduk, jadi nggak jongkok. Memang sudah dibiasakan dari kecil, mereka itu sejari lahir gitu. Memang orang-orang Eropa, orang-orang Belanda ini tidak tahu yang namanya WC jongkok. Jadi that's the reason why kenapa itu nggak luas kakinya untuk jongkok. Itu emang benar, termasuk suamiku itu juga dia nggak bisa jongkok, bapakku, terus bule-bule yang lain gitu kebanyakan mereka nggak bisa jongkok gitu, nggak seluas kakinya kita, karena memang dari kecil kita udah dibiasakan kalau orang Asia Indonesia kan udah mau ke toilet gitu kan jongkok gitu kan. That's the reason why, alasannya. Oke, yang kelima ini yang dulu sering banget aku dengar bahwa katanya bule itu baunya keringatnya kayak keju ya. Iya, baunya beda, keringatnya kayak orang Asia ya, bau kayak keju gitu. Hello, that's fiktif, tahu gak sih? Itu nggak benar teman-teman semuanya. Jadi keringet bau apa enggak itu sebenarnya tergantung memang si kitanya sendiri. Ada yang memang secara genetika bawaannya bau, keringetnya emang bau, apek ya apek gitu ya, kecut. Tapi rata-rata bule kalau memang yang baunya wangi ya wangi aja. Kalau yang baunya nggak kecut ya nggak kecut aja. Ya memang keringet tuh baunya ya kayak gitulah teman-teman semuanya, mau bule sama enggak juga baunya sama lah. Keringetnya enggak mentang-mentang bule terus makanan keju baunya keju, enggak, itu fiktif, itu nggak benar. Jadi terus ada bilang juga yang kulitnya bule itu kayak B bla bla bla, kayak hewan B yang biasanya dikonsumsi non haram itu ya, yang haram, binatang yang haram kulitnya kayak gitu. Now sebenarnya enggak sih, aku ngebayang di sini lihat bule semuanya juga mereka itu memang kalau yang bule asli itu kulitnya putih tapi agak ada bintik-bintiknya itu loh, kayak bintik-bintik hitam flek gitu loh, tapi nggak kayak gitu kok. Jadi itu aku bisa bilang itu fiktif. Jadi teman-teman semuanya saat ini masih dengar oh ya bule itu keringetnya baunya keju, oh ya kulitnya kayak hewan yang haram itu ya, yang B itu. No, that is not true, itu nggak benar. Jadi ya itu nggak benar. Oke. Terus yang keenam adalah bule itu nggak bisa seluas tangannya kayak orang Asia. Jadi maksudnya ngerujuk gitu. Kalau kita nih, aku contohin ya, kalau kita kan orangnya kan memang ditakdirkan luas, mau cowok cewek ya pasti ini tangan bisa tek gitu kan. Nih coba kan kalian lihat tek, atau ke bawah tek, atau ke atas, atau ke bawah, atau ke atas. Atau kalau kita yang suka nari gitu ya pasti lebih luas lagi gitu kan. Paling enggak kalau yang nggak bisa nari pun orang Indonesia pasti bisa tek, 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 gitu kan. Dan kebanyakan orang sini bule itu nggak bisa yang namanya tek, gitu nggak bisa. Tangannya bener-bener ini loh, bener-bener
ya kan, tahu kan maksudnya? Ya, ngeruji terus, nah bener-bener ngeruji kayak penari gitu. Orang Belanda rata-rata nggak bisa kayak gitu. Kalaupun bisa berarti mungkin dia campuran atau mungkin memang sudah dilatih dari kecil gitu. Karena memang dance di sini kan nggak tradisional kayak orang Indonesia yang memang dance tradisional yang udah dibiasakan atau dari kecil memang dipijit dan lain sebagainya untuk membuat kita memang lebih luas kayak gitu ya. Itu memang hal keenam yang bisa Astrid bilang mengenai bule gitu ya. Itu rata-rata ya teman-teman semuanya. Terus yang ketujuh tadi, memang bule ini punya kebebasan atau tidak mudah dipaksa, tapi dia juga nggak memaksa. Jadi orangnya memang independen. Dalam artian begini, punya kebebasan untuk menentukan pendapat gitu loh. Kalau kita orang Indonesia biasanya kalau misalnya disuruh sama orang tua, kamu harus gini. Misalnya usia udah dewasa. Kalau di sini usia 18 tahun itu udah bukan 100% tanggung jawab si orang tua lagi, jadi udah punya kebebasan untuk menentukan dirinya. Gue maunya ini ya udah gitu. Kalau kita orang Indonesia mau itu udah punya KTP gitu ya, kalau orang tua masih bilang, "Kak, kamu tuh harus jadi dokter, kamu tuh ini," walaupun sebenarnya misalnya kita sukanya jadi anak band aja gitu ya. Enggak, dokter itu lebih ini kita sebagai orang Asia pasti lebih mendengarkan. Tapi kalau orang sini enggak. Lu maunya kalau orang sini, orang tuanya sendiri juga sudah negaranya gitu ya, udah mendoktrin bahwa udah membiasakan bahwa orang tua dia belum memaksakan, si anak pun juga harus menentukan hidupnya sendiri, maunya jadi apa sesuai dengan kebahagiaan yang sedih. Bahkan terakhir itu misalnya ya tadi yang aku bilang, misalnya anaknya mau bilang, "Bu, aku mau jadi anak band aja, aku nggak mau ini," ya wes, kalau memang maunya kayak gitu. Kalau misalnya pun di tengah jalan dia merasakan kayak penyesalan atau misalnya merasakan ada masalah gitu ya, biarkan si anak itu belajar dari permasalahan atau belajar dari keputusan yang dia ambil, terus liku-likunya kayak apa, biarkan anak itu belajar dari kehidupan itu secara langsung kayak gitu sih. Di sini seperti itu, jadi tidak memaksa dan tidak dipaksa. Dia tidak kayak aku sama suamiku nggak pernah maksa aku, tapi aku juga nggak akan memaksa dia. Jadi biarkan keputusannya dengan sendiri-sendiri, paling nanti cuma dikasih tahu kalau gini ya, tapi ya keputusan terserah sama kamu sih, karena kamu yang menjalannya, lebih ke situ sih kayak gitu. Itu fakta soal bule kayak gitu ya. Terus yang ke-8, emang kebanyakan bule itu memang bervariasi dalam makan sehari-hari. Jadi kayak aku itu bisanya aku masak pagi gitu ya, siang ya kadang pagi kadang siang gitu aku masak itu. Biasanya aku masak itu bisa untuk satu hari ya udah, pagi siang sore gitu bisa satu menu itu aja gitu. Tapi kalau suamiku enggak, jadi kalau pagi itu biasanya dia susu atau roti, atau kalau enggak yogurt, atau kalau enggak misalnya tosti doang, atau kalau enggak kayak kayak Quaker oat, kayak gandum campur susu kayak gitu, atau sereal kayak gitulah pokoknya yang makanan pagi, atau kalau enggak smoothies buah aja gitu. Terus nanti siangnya dia makan berat, terus malamnya dia paling nanti cuman kayak snack sedikit kayak gitu. Itu orang bule memang kebanyakan seperti itu, bervariasi dalam makan gitu ya. Dan aku biasanya malah keikutan kebiasaan bule itu, karena dia bilang, "Mama, lebih sehat kalau pagi itu makannya gini, jangan terlalu berat, kasihan mahnya kan baru bangun tidur, menyesuaikan." Kalau siang itu memang benar, dan itu kayak sarannya memang dokter seperti itu, dan itu memang fakta benar bahwa bule itu makannya bervariasi. Cuman akunya aja yang makannya sehat, atau ya memang kita kebiasaan sih ya dari orang tua aku juga, dari pagi siang sore kalau makannya nasi ya nasi aja lah. Tapi ya nggak apa-apa, suamiku nggak maksa juga. Kadang aku kalau beberapa hari gitu kadang pengen makannya pagi siang sore nasi, ya that's nggak apa-apa. Itu kalau memang akunya seperti itu, maunya nggak apa-apa ya, itu kembali lagi, walaupun sebenarnya itu nggak sehat gitu loh. Suamiku udah memberitahukan gitu, tapi ya kadang aku mengikuti, tapi kadang aku masih kangen balik kebiasaanku yang buruk itu, nggak ada variasi makan dalam satu hari. Oke, itu yang berikutnya. Terus yang ke-9 itu memang bule itu kayak menyayangi atau menyanjung wanita itu layaknya seperti ratu gitu. Itu memang benar, lebih romantis gitu. Kalau yang kalian dengar di orang-orang gitu, atau kalian lihat di film-film gitu ya, kalau bule itu melakukan wanita itu layaknya kayak special things, sesuatu yang
ya pokoknya yang istimewa, yang kayak ratu layaknya itu memang benar, bule memang seperti itu. Dan hampir semua bule memang seperti itu, romantis dan menganggap wanita itu spesial gitu ya, kayak ratu ya, queen of the home. Itu memang benar. Terus yang terakhir teman-teman semuanya itu adalah bule itu yang paling benar banget. Jadi bule itu ngomongnya itu apa adanya, to the point, nggak pakai tedeng aling-aling. Terus dia kadang nggak pikir gitu, apa ini yang aku omongkan nanti nyakitin nggak ya, kira-kira bikin sakit hati orang yang dengerin nggak ya, atau ini nggak. Dia nggak mikir kayak gitu, pokoknya ngomong aja jujur. Misalnya nih Astrid ya, pakai baju gitu nggak normal gitu ya, misalnya pakai baju kayak gimana aneh gitu ya, dia akan bilang langsung gitu, loh pakai baju itu tuh jelek, kayak gitu aja bajunya pakai. Sorry ya, sebenarnya itu menyakitkan, tapi ya emang boleh seperti itu. Terus misalnya kayak aku misalnya bikin atau tas belanja gitu, kadang aku taruh di meja makan gitu ya, di atas meja makan gitu, dia marah. Kalau orang Indonesia kan biasanya tolong dong itu besok lain kali ya, kalau misalnya ini ditaruh di bawah, soalnya kan ini pakai kelembutan lah, pakai tata bahasa yang baik dan benar gitu ya. Kalau orang beli rata-rata jangan taruh situ dong, itu kamu tahu nggak, itu tuh ini ya kayak gitu lah. Pokoknya ngomongnya tuh kadang kurang terkontrol, kurang tertata, terus menyakitkan, itu benar. Jadi itu awal-awal Astrid dulu sering nangis karena memang ya adat budaya orang bule itu kalau ngomong kayak gitu cus gitu. Itu berlaku untuk semuanya ya teman-teman, termasuk di kerjaan Astrid yang sekarang pun ya. Kadang bosnya itu juga kalau ngomong puk gitu. Tapi dulu awal-awal memang menyakitkan, tapi lama-lama ya udah biasa, karena memang ya itu bukan 1-2 orang aja, tapi memang si negaranya sendiri ya, Belanda sendiri itu mengajarkan memang masyarakatnya, penduduknya untuk ngomong apa adanya kayak gitu loh. Itu ya seperti itu 10 fakta mengenai bule. Jadi Astrid sudah memberikan penjelasannya juga ke kalian semua, kenapa bisa gini, kenapa bisa gitu. Semoga informasi ini juga bisa sedikit memberikan wawasan ke kalian semua gitu. Barangkali kalau suatu saat kalian mau ke Eropa atau ke negara barat gitu ya, informasi ini cukup berguna untuk kalian jadikan masukan gitu. Oke, kalau gitu Astrid langsung pamit aja. Kita pastinya akan ketemu lagi di video-video berikut ya, bersama Astrid di YouTube Astrid Channel Pasutri Indonesia dan Belanda. Tapi teman-teman semuanya, Astrid juga mau ngucapin thank you so much buat supportnya 500 subscriber sampai dengan saat ini gitu ya. Lebih kayaknya, dukung terus, sehingga kalau perlu kalian share, dukung terus video-video vlog di Astrid YouTube channel. Semoga semakin berkembang dan Astrid semakin bergerilya untuk bisa memberikan informasi-informasi ataupun video-video yang bermanfaat untuk kalian semuanya gitu. Kalau ada pertanyaan atau apapun, kalian boleh langsung komen aja. Sehat selalu di sana teman-teman semuanya, dan kita ketemu lagi ya di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ya. Dan thank you so much for watching. Selamat beraktivitas, sehat selalu, dan ketemu lagi di video berikutnya. Astrid pamit ya, dadah.